Assalamualaikum. Halo semuanya. Hello guys, bro, lagi pada ngapain nih? Daripada bengong, mendingan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat. Apa itu? Dreng 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 dreng, alur transaksi penjualan tunai. Oke, simak ya videonya, semoga bermanfaat. Di setiap perusahaan dagang, proses penjualan merupakan kegiatan yang sangat penting. Karena proses penjualan merupakan sumber penghasilan bagi perusahaan tersebut. Berbicara tentang penjualan itu ada dua macam ya anak-anak. Yang pertama adalah penjualan tunai dan yang satu lagi penjualan kredit. Penjualan tunai adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana proses penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara bersamaan. Penjualan kredit adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Jadi berbeda ya dengan tadi penjualan tunai. Kalau tunai secara bersamaan, kalau kredit di kemudian hari bayarnya. Oke anak-anak, kali ini kita akan fokuskan ya untuk membahas tentang alur transaksi penjualan tunai. Agar kita mudah untuk mempelajari alur transaksi penjualan tunai, ada baiknya kita lihat dulu diagramnya. Ada 6 proses dalam alur transaksi penjualan tunai. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Proses pertama adalah permintaan pelanggan. Proses ini dimulai dengan adanya permintaan pelanggan atau konsumen, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Kalau secara lisan misalkan pakai telepon atau konsumennya datang langsung ke toko atau supermarket. Kalau secara tertulis, permintaannya disampaikan biasanya melalui surat pesanan, faksimil, dan email. Proses kedua adalah menyiapkan nota kontan. Setelah bagian penjualan menerima bukti transaksi permintaan pelanggan, maka dibuatlah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli yang aslinya. Sedangkan tembusan atau salinannya disimpan pihak penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Proses yang ketiga yaitu menyiapkan barang yang dijual. Proses yang ketiga ini kita melibatkan bagian gudang. Bagian gudang mempersiapkan barang sesuai dengan yang tertulis di dalam faktur. Jadi sebelum barang itu dikirim, barang itu diperiksa dulu apakah sesuai dengan kualitas dan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Kalau sudah sesuai, maka bagian pembelian membuatkan faktur dan menentukan kendaraan untuk mengirim barang ke tempat pembeli. Hal ini jika perusahaan menggunakan syarat penyerahan barang perangko gudang penjual. Proses selanjutnya yaitu menerima pembayaran dan menyiapkan bukti pembayaran. Setelah barang disiapkan, kasir menerima pembayaran sesuai dengan harga yang tertulis di dalam faktur. Dan setelah pembayaran diterima, kasir membuat bukti pembayaran yaitu sebuah kwitansi. Proses yang terakhir yaitu menyerahkan barang yang dijual. Proses akhir dari pembelian secara tunai adalah menyerahkan atau mengirimkan barang kepada pembeli, di mana penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan awal transaksi. Barang diterima pembeli secara langsung atau barang diterima ke alamat pembeli. Oke anak-anak, itulah penjelasan tentang materi alur transaksi penjualan tunai. Sekian dulu ya video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan di kemudian hari Ibu bisa membuat lagi video-video yang lain untuk kalian. Jangan lupa, sebelum itu Ibu ingatkan lagi ya, tolong subscribe channel YouTube Ibu, Mel saja. Dan juga follow IG Ibu juga ya, Mel Spasla. Oke, Ibu tunggu ya.